Terus kemudian otak yang kedua yaitu otak mamalia, ya. Ini adanya di limbic system, ya. Ada emosi, ada memori, ada habit. Emosi itu tersimpan di limbic system karena kaitannya dengan hormon, ya. Jadi kapan itu euforianya ada, nah kapan itu melonya datang, nah itu adanya di sistem hormon. Nah, berkaitan dengan sistem hormon ini, Bapak dan Ibu, emosi ini memang sudah mulai hadir itu sejak di pekan kelima, sejak di bulan kelima di dalam kandungan. Maka jangan heran anak-anak yang hamilnya ya pada waktu hamil ibunya deg-degan terus atau ibunya ini ibunya sedih ya, maka dia melonya akan melo banget. Bisa jadi kita bisa melihat anak kita ya, kalau kebetulan anak saya 4 ya, itu saya bisa melihat banget gitu antara anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu tentang titik nadir kesedihannya. Nah, antara anak pertama dengan anak keempat itu jauh banget masalah emosinya. Karena apa? Anak pertama saya masih baperan karena masih jadi pertama jadi istri pertama ya. Jadi pertama kali jadi istri maksudnya, karena masih belum lama, masih pengantin baru. Terus kemudian juga masih proses proses adaptasi. Nah, proses adaptasi itu kan menguras emosi yang luar biasa. Sehingga ketika hamil itu ya biasa lah, kadang-kadang kalau nangis banget itu, kalau ketawa ya nah, sehingga secara emosional anak pertama kami itu memang kadang-kadang kalau nggak dicolek gitu ya, aduh kalau lagi dableknya keluar tuh keluar dableknya banget, tapi kalau melonya keluar, aduh pokoknya gitu deh. Jadi persis saya akhirnya mengaca diri gitu ya, oh iya itu emosi-emosi yang saya simpan dulu pada waktu hamil, nah gitu. Nah sementara yang kedua, ketiga, bahkan yang keempat itu easy going, apalagi yang keempat itu enak banget diajak ngomong karena apa? Kita juga emosinya juga sudah tertata ketika hamil yang keempat, karena hamil yang keempat itu sudah benar-benar direncanakan gitu ya, minta sama Allah anak perempuan gitu ya, meskipun usianya waktu itu menjelang 40 gitu, sehingga kita juga dengan penuh persiapan dan dengan persiapan baik itu persiapan mental maupun persiapan gizi gitu ya, itu sudah sangat established gitu. Maka perkembangan emosinya juga berbeda. Itu. Nah, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan perkembangan emosi di otak yang limbik ini, nah, emosi itu juga perlu diajarkan ke anak-anak tentang penamaan emosi dan ekspresi emosi. Maka, misalnya, kamu bahagia? Iya, saya bahagia tanpa ekspresi apa-apa, maka ekspresi yang tidak apa-apa dengan kata bahagia itu akan disimpan di otak yang sebelahnya tadi. Oh, berarti kalau bahagia itu kakak usah ada ekspresinya. Kakak usah ada perubahan wajahnya. Ya. Jadi orang-orang yang misalnya, mohon maaf ya, kalau di sini ada yang kebetulan diamanahi anak-anak yang autism ya. Anak yang autism itu di ekspresinya ini dia memang diberikan oleh Allah itu ya. Hal yang bersifat ekspresif ini tidak seadaptif ya yang anak-anak reguler. Karena itulah kenapa dia kalau melo-melo banget gitu, tapi kadang-kadang dia juga tambeng, nggak ngerti perasaan gitu loh. Karena di otak, salah satu di otaknya ya, jadi karena namanya autism itu bisa di otak, di brain yang mana saja yang bermasalah. Karena memang autism itu adanya di brain, yang istilahnya kecacatannya itu adanya di otak. Maka kenapa kita perlu tahu sisi positifnya untuk dikembangkan itu di sini. Nah, emosi ini juga akan kaitannya ya yang di limbik ini berkaitan dengan memori. Nah, memori-memori yang baik, memori-memori yang indah ini akan memberikan dampak nanti pada human brain yang ke neokortex karena nanti berkaitan dengan persepsi. Kemarin Ibu sudah belajar sama Bu Nastiti ketika melihat ada kakek-kakek dan nenek-nenek bergandengan. Orang yang punya memori negatif, dia akan sedih
Bisa jadi misalnya, oh iya dia ingat orang tuanya sudah tidak ada, atau pernikahannya yang gagal, sehingga ketika usia tua dia tidak bisa menikmati, atau belum pernah menikah, sehingga ya Allah apakah mungkin nanti saya akan sampai ke sana. Jadi memori yang tersimpan ini akan mempengaruhi proses berpikir dan akan juga mempengaruhi nanti ketika mengambil tindakan di human brain. Gitu. Nah, ini di situ ada tulisan decision, ada autopilot, decision, karena memang di otak perasaan ini yang akan mendorong orang itu untuk membuat keputusan. Saya yakinnya, ibu ketika ke mall bisa jadi semula berencana tidak membeli apa-apa, tapi karena ada baju bagus, warnanya indah, terus kemudian di promosinya menarik, ya itu kan akhirnya kan emosi itu yang dimainkan. Karena emosinya dimainkan, akhirnya beli. Padahal pada waktu itu uangnya mepet. Nah, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu ya, emosi ini sangat bisa kita mainkan. Maka ketika dalam pendidikan ya, kita mampu mengelola emosi anak, insya Allah itu sudah 80% keberhasilan itu bisa terjadi, ya. Karena keputusan anak untuk tetap belajar atau tidak belajar itu adanya di emotion ini. Nah, di otak ini juga itu ada yang namanya habit. Habit itu pembiasaan. Maka habituasi bagi anak itu wajib dilakukan dengan rasa senang, dengan rasa nyaman. Maka kalau misalnya mengajak sholat tidak dengan melibatkan emosi, juga tidak melibatkan memori yang baik, jangan harap anak-anak nanti mencintai ibadah-ibadah. Ini harus menjadi catatan. Saya banyak sekali belajar setelah tahu tentang neuroscience ini dan beberapa literatur gitu ya. Bisa jadi selama ini ya, terutama misalnya menghafal Quran, oke, menghafal Quran itu bagus bagaimana, tapi kenapa kok anak-anak itu bisa jenuh dan lain-lain? Bisa jadi karena kita tidak memahami masalah emosi ini. Oke, otak yang ketiga adalah human brain, di sini adalah neocortex, itu untuk language, bahasa, abstrak itu abstraksi. Abstraksi itu adalah pencitraan apa yang ada, apa bayangan Anda. Ya, kemarin Bu Nas kan menyampaikan ya, bilang bahwa oh iya, kenapa Bu Guru itu marah? Itu abstraksi. Iya, karena aku lupa tidak mengumpulkan tugas. Oke. Kalau tidak mengumpulkan tugas, kira-kira guru kesulitan nggak ini memasukkan nilai? Iya. Oke. Kalau misalnya kamu jadi Bu Guru, pekerjaanmu terganggu. Kira-kira kalau kamu marah itu wajar tidak? Oh iya ya. Akhirnya ada reasoning. Nah, di sini. Jadi abstraksi itu artinya adalah pencitraan yang memang tidak bisa dilihat. Adanya di otak, di persepsi gitu. Touch, pemikiran, imajinasi. Nah, ini imajinasi itu artinya adalah pikiran-pikiran prediktif. Maka dari data inilah sebaiknya anak-anak itu diberikan hal-hal yang bersifat imajinatif, bukan halusinatif. Ini nanti akan menarik. Kenapa Montessori itu tidak mengizinkan anak-anak di usia 8 tahun itu cerita yang bersifat fabel? Karena fabel sebagian besar adalah halusinasi. Contoh, misalnya, kancil jadi raja. Dalam dunia nyata tidak pernah ada kancil jadi raja. Ya. Terus kemudian kamu bilang, loh Bu, itu kan perumpamaan. Oke, perumpamaan itu secara kebahasaan itu baru 12 tahun ke atas. Anak itu memahami bahasa kiasan. Maka kalau Anda mengatakan tak ada rotan akar pun jadi untuk anak kelas 2, ya cari rotan beneran dia. Karena dia belum sampai bahasa kiasan. Jadi bahasa kiasan itu usia 8 tahun ke atas ketika memang dia perkembangan semantiknya itu sudah selesai. Maka dia menggunakan bahasa kiasan. Hadis-hadis itu banyak sekali bahasa kiasan. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Nah, bagi anak-anak itu diajarkan ke TK.
Namanya tinggi itu ya yang di atas. Terus dia naik ke atas, nggak ada itu tulisan Islam atau surga di bawah telapak kaki ibu. Dia akan nyari telapak kakinya. Oh, nggak ada. Yang ada kakinya ibunya. Itu. Jadi kita perlu tahu perkembangan otak ini agar kita bisa ya mendidik itu sesuai dengan peruntukannya. Ya. Nah, imajinasi terus consciousness. What the meaning consciousness? Kekhawatiran. Nah, itu adanya di human brain. Nah, jadi human brain itu fungsinya untuk apa? Reason. Reason itu dampak. Jadi nanti kaitannya adalah ketika membuat decision, kalau misalnya saya sekarang membeli baju, duitku habis. Nah, maka harus dikontrol oleh human brain. Disinilah kenapa dalam pendidikan anak kita tidak boleh hanya memberikan kenyamanan. Karena dalam dunia nyata itu tidak hanya nyaman. Justru di dunia nyata itu banyak yang tidak nyaman. Nah, akan tetapi ketidaknyamanan ini harus dibungkus dengan kenyamanan. Nah, itu pekerjaan orang tua yang aduhai. Jadi artinya apa? Anak misalnya kecewa. Kan selama ini kan nggak nyaman, Bu. Kecewa itu kan tidak nyaman. Iya. Tapi kita bisa membungkus kekecewaan itu dengan cara yang nyaman. Misalnya dengan apa? Dengan dialog. Oh iya, nggak enak ya kalau misalnya nggak jadi pergi ke mall. Iya, oke. Kira-kira kenapa tadi nggak jadi ke mall? Iya, kan sekarang kan masih belum jelas itu. Apakah yang di samping kita ini orangnya itu kena COVID atau tidak? Iya, jadi kira-kira bagaimana? Perlu nggak ke mall? Perlu sih. Iya, terus kira-kira apa yang? Oh, kalau begitu cari mall yang hanya sedikit pengunjungnya. Iya, coba kamu browsing. Nah, itu namanya. Jadi tetap emosi terkendali, hal yang tidak nyaman pun bisa menjadi nyaman. Itu maksudnya. Jadi kalau orang masih baperan itu memang kalau keputusannya berdasarkan emosi itu jadinya baper. Kalau nggak baper nyesel. Nah itu. Makanya keputusan itu harus berdasarkan otak manusia. Nah, kita masuk ke yang sebelah kanannya. Itu 5 tahun ya, Bapak dan Ibu lihat itu yang ada red, yang yellow itu ya, yang purple itu artinya matang. Kita lihat yang matang apa? Yang matang sampai usia 5 tahun itu adanya di bagian bawah Bapak dan Ibu. Bagian bawah itu artinya adalah otak bagian autopilot. Ya. Maka karena yang matang itu artinya siap untuk distimulasi. Maka kalau kita belajar untuk anak usia sampai 5 tahun itu harus disesuaikan dengan kebutuhan sensornya. Ya. Terus naik ke atas lagi itu yang warna biru itu. Nah itu yang ada di tengah itu yang maksudnya adalah otak mamal atau limbik system sudah mulai dia dia sudah mulai berkembang dan mulai matang. Lihat Bapak dan Ibu yang di depan, yang di jenong, yang di front ya, itu otak berpikirnya itu hanya sedikit sekali yang matang. Karena itulah kenapa anak-anak perlu dimatangkan dari otak emosi ke human brain, terutama pada teen brain. Di teen brain itu ya Bu ya, itu di sebelah kanan itu masih ada yang hijaunya. Yang hijau yang di sebelah kanan itu yang berkaitan dengan pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan pada teenager sesuatu itu sulit sekali untuk diubah. Karena perasaannya lah yang bermain dan bisa diubah dengan apa? Dengan alternatif kegiatan dan dengan dialog sesuai dengan logika mereka. Misalnya nih, ada anak yang sangat-sangat cinta sama Korea. Maka kita akan bisa mengarahkan, kalau Anda langsung bilang, nggak boleh nonton Korea, dia akan marah. Tapi kalau kita tarik ke depan, apa yang bisa kamu pelajari dari orang Korea? Oh iya, ternyata orang Korea itu planningnya cakep banget. Oke, kita bisa belajar sana. Terus apa lagi? Tapi orang Korea itu ternyata ya, Masya Allah, ya, hidupnya
terpasung banget oleh apa? Oleh tampilan. Makanya kenapa orang Korea itu umur 17 tahun itu dia suka operasi plastik karena apa? Saking nggak pedenya. Nah, proses dialog inilah yang akan membantu anak-anak nanti untuk menjadi dewasa di 20 tahun ke atas sehingga dia matang. Akhirnya apa? Di executive function-nya ya di usia 20 tahun ke atas bukan lagi iya tidak. Bukan lagi masalah boleh atau tidak boleh. Ada pertimbangan yang matang. Nah, jadi artinya apa? Yang namanya hikmah. Hikmah itu artinya dia mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu menunjukkan otak yang dewasa, menunjukkan jiwa yang matang, menunjukkan pribadi yang matang. Itu, ya. Lanjut.